Berikut contoh game interaktif yang sudah kami buat dengan materi bangun datar. Mungkin teman-teman familiar dengan permainan ini. Ya, kami membuat game interaktif ini dengan konsep yang sama seperti permainan biasanya, namun ada sedikit perbedaan. Jika bola ini mendekati dan menyentuh peti harta karun, maka pemain akan mendapatkan soal dan pemain diminta untuk menjawab sampai benar. Jika jawaban benar, mendapatkan poin 20. Jika jawaban salah, maka tidak mendapatkan poin. Dan pemain diberi kesempatan menjawab sampai 3 kali. Dan apabila bola menyentuh garis hitam, maka bola tersebut akan kembali ke posisi start. Selanjutnya kita buat background atau latarnya terlebih dahulu. Kita membuatnya manual, yaitu langsung di scratch-nya. Caranya untuk membuat garisan atau tepi ini menggunakan tools garis atau line dengan ketebalan 8 agar terlihat. Teman-teman terserah mau membuatnya bagaimana. Semakin rumit, semakin menantang. Baik, setelah membuat background atau latar ini, maka kita beralih membuat si pemain atau lakonnya ini. Caranya, untuk yang pertama, klik pilih sprite ini, maka lukis, maka tampilan akan berubah seperti ini. Lalu kita custom sesuai keinginan masing-masing, mau bentuk apa terserah. Kita buat 4 custom. Yang pertama, mata mengarah ke kanan, kedua, mata mengarah ke kiri, yang ketiga, mata mengarah ke atas, dan yang terakhir, mata mengarah ke bawah. Setelah itu akan mengeblok atau mengkode menjalankan si pemain lakon ini. Caranya, karena ini berada di latar background 4, ini untuk teman-teman menyesuaikan ya backgroundnya di berapa, di mana. Nah, karena ini background 4, maka ketika latar menjadi background 4, apa yang terjadi? Si bola ini pergi ke X-87 dan Y-176. Maksudnya, si bola ini akan memposisikan dirinya di start awal. Lalu tadi kan kita pengen si bolanya ini jika mengarah ke atas maka mengarah ke atas juga kan ya. Caranya kontrol yang ini jika, lalu yang sensor tombol panah kanan ditekan, apa yang terjadi? Maka tampilannya si pemain ini akan ganti custom ke kanan dan gerakannya 10 langkah. Lalu kita buat lagi, jika tombol panah kiri ditekan, maka yang terjadi ganti custom ke kiri dan geraknya -10 langkah. Lalu jika tombol panah atas ditekan, yang terjadi ganti custom ke atas, ubah Y sebesar 10. Dan yang terakhir, jika tombol panah bawah ditekan, maka si pemain ini akan mengganti custom ke bawah, yang matanya menghadap ke bawah, dan ubah Y sebesar -10. Baik, selanjutnya kita coba kode ini ya, berjalan atau tidak. Oke. Untuk yang awalnya ya, ketika saya menekan panah ke atas, maka mata akan mengarah ke atas. Coba benar. Dan ketika saya menekan tombol ke bawah, maka mata akan mengarah ke bawah. Ya, benar. Dan ke kanan, mata mengarah ke kanan. Ya. Ke kiri, ya benar. Lalu selanjutnya, karena sesuai konsep tadi, jika bola ini menyentuh garis hitam, maka bola tersebut akan kembali ke posisi start. Untuk kodenya,
Ketika latar menjadi background 4, caranya klik Ctrl, kita pakai yang tunggu sampai si bola ini berwarna apa? Berwarna pink. Jika si pink ini menyentuh hitam, maka apa yang terjadi? Maka pergi ke X-87 dan Y-176. Bola tersebut akan kembali ke start awal. Setelah pemain dan background dibuat, kita ke soal. Untuk petinya ini, kita menggunakan yang unggah sprite ini. Jadi kita ambil di Canva lalu diunggah di Scratch ini. Soalnya itu caranya seperti ini. Jadi ketika latar menjadi background 4, peti ini maka akan tampil atau akan terlihat. Lalu menggunakan kontrol, tunggu sampai bola pink ini menyentuh. Maka apa yang akan terjadi? Maka yang terjadi akan tampilkan tanya, ini tinggal diisi soalnya mau seperti apa. Kalau yang punya saya ini, manakah luas layang-layang? Untuk pilihannya A 1/4 kali diagonal 1 kali diagonal 2, B setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, dan C 2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ini nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya untuk jaraknya. Lalu untuk membuat jawabannya, kita pergi ke kontrol yang jika dan jika tidak. Jika, lalu ke operator. Ya ini. Jawabannya itu apa? B, maka ubah skor sebesar 20 dan mainkan suara benar sampai selesai. Lalu jika benar menjawabnya, soal tersebut akan hilang atau kita akan sembunyikan. Untuk menambahkan suaranya, kita klik suara ini, lalu klik ini. Terserah teman-teman mau pilih suara dari scriptnya langsung atau rekaman, atau bisa upload dari filenya masing-masing. Oke, selanjutnya untuk jawaban salahnya, jika tidak, mainkan suara salah sampai selesai dan tetap menampilkan soal. Karena tadi peraturannya, jika jawaban salah maka soal tersebut akan kembali muncul, maka di sininya tetap ditampilkan. Lalu kita tambah lagi, karena tadi di awal dikasih kesempatan sebanyak 3 kali, maka tinggal ditambahkan. Jika jawaban B benar, maka suara benar sampai selesai dan sembunyikan. Dan jika salah, maka apa yang terjadi? Mainkan suara salah sampai selesai dan tetap menampilkan soalnya. Dan untuk pertanyaannya itu masih tetap sama. Agar mudah, ini bisa di copy paste. Lakukan hal yang sama. Jika teman-teman ingin soalnya 3, maka peti harta karunnya 3. Jadi menyesuaikannya teman-teman. Ini karena ada 5, maka kelimanya seperti itu, dengan soal yang berbeda namun bloknya sama. Selanjutnya kita akan uji coba permainan ini. Manakah luas layang-layang? Jika saya menjawab salah, maka akan berbunyi dan soal pun akan muncul kembali. Jika salah lagi, dan soal akan kembali lagi. Ini yang benar. Oke. Nah, tadi ini kan nabrak garis
hitamnya ya, jadi kembali ke awal lagi. Begitupun seterusnya untuk soal kedua, ketiga, dan keempat. Untuk soal kelima ini maka jawaban benar dan langsung skor. Berikut tadi tutorial game interaktif dari Sigeo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.